Alalahu masuk nama kita di acara ibadat perayaan Natal bersama pasang tahun Nusrohan segerande namun baliang apalah tahun ditikyo alani hubangin kami doh hormat kita seluruhna asa sama-sama menjaga kita ketertiban keberlangsungan di ibadat tahun termasuk yang alat komunikasi KB bui mata silent asa bui kehubung dan berjalan ulang tahun panggilan beribadah shalom. Selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua yang hadir dalam ibadat perayaan Natal bersama hubungan persaudaraan Osroga Semustika Grande yang Maria. Kiranya melalui ibadah perayaan Natal ini iman pengharapan dan persaudaraan kita semakin dikuatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk memuji dan memuliakan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109. Lihat yang lain.
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, yang akan memberikan hidup kekal. Ajarkanlah kami Ya Tuhan, untuk saling mengasihi sesama kami seperti kasih Tuhan kepada kami. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ajarkanlah kami ya Tuhan saling merendahkan diri, menjauhi segala perbedaan, dan saling memberi hormat kepada sesama kami dimanapun berada. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat ataupun tidak bersunat, barbar atau orang skik, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ajarkanlah kami ya Tuhan melakukan semua perintah-Mu dengan saling mengasihi terhadap sesama kami dan menjauhi segala perbedaan yang dapat jadi pemisah. Saat ini merayakan Natal bersama pada hari ini untuk berlaku murah hati, sama seperti malaikat yang bernyanyi merdu, seperti gembala Efrata yang datang bersujud di palungan, dan seperti orang-orang Majus yang beribadah dengan pemberian tulus. Kiranya kebaikan-Mu mengalir dari setiap hati yang bersyukur dan mulut yang memuji nama-Mu. Tutuplah pintu kebencian dan bukakanlah pintu kasih di hati kami. Bebaskan kami dari yang jahat dengan kuasa Kristus, dan ajarkan kami bersukaria dengan hati yang bening. Kiranya sukacita Natal membuat kami berbahagia sebagai anak-anak-Mu dan menjadi pembawa damai sejahtera dengan pikiran dan hati yang penuh sukacita dan mengampuni. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang lahir sebagai juru selamat hidup kami. Amin. Tema kita sebut nomor 57 ayat 1 saat kedua. Bersiap-siap liturgi pertama. Asana
Penciptaan yang dilakukan Allah adalah sungguh luar biasa. Ia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu semua berawal dari firman yang abadi. Bagaimana proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah? Mari kita dengarkan liturgi yang pertama. Kejadian 1:1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong, gelap gulita mengelilingi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1. Ketika dan 4 dan tidak terang. Lalu terang itu dari Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari langit. Amin. Allah mendapatkan cakrawala dan dia memisahkan air yang ada di bawah dan di atasnya. Dan kedua demikian, maka Allah menamai cakrawala itu Rohi dan menetapkan di itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 9. Maka Allah mendapat segala air dan bola itu pada satu tempat sehingga kelihatan yang pada kita jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 10. Lalu Allah menamai itu dan dalam tubuh air itu dan menamainya. Lalu Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 12 sampai 13. Karena itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Kejadian 1 ayat 14 sampai 15. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menentukan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 16 sampai 17. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Kejadian 1 ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang yang laut dan segala yang besar dan segala jenis burung. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 18 sampai 19. Dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, agar kita menjadikan manusia menjadi gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita akan mendengarkan persembahan kor dari sektor 2.
Salam Natal, salam sukacita. Aku mau bawain satu pujian bahwa Yesuslah jalan keselamatan dan hidup. Dan Yesus memberkati.
luar biasa. Kembali kita akan memuji Tuhan kita akan bernyanyi dari pulau dan benua. Nanti bersiap-siap liturgi yang kedua, penciptaan manusia, orang tua dari sektor 4. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah membuat sebuah taman di sebelah timur di Eden, dan di sana Dia menempatkan manusia yang telah dibentuknya itu. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di taman Eden untuk mengolahnya dan memeliharanya. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Kejadian 2 ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan, sebab dia diambil dari laki-laki. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Masuk main tamu saya acara nama ini Kor anak-anak Natal di hatiku sian sektor 2. Seperti
Allah untuk tidak memakan buah yang di tengah-tengah taman ternyata telah dilanggar. Hal ini membuat manusia jatuh dari hadapan Allah. Bagaimanakah peristiwa itu bisa terjadi? Mari kita dengarkan liturgi yang ketiga. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang diciptakan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Allah berfirman, semua pohon dalam tanam ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kejadian 3 ayat 2. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka terancam. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan mereka membuat cawan. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kejadian 3 ayat 10 sampai 11. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kejadian 3 ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari Maha. Ia ambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari pohon yang telah kuperintahkan, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Kejadian 3 ayat 5 sampai 6. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.
ayat ke-6-nya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Haleluya, amin. Kejadian 3 ayat 16, firman-Nya, payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kejadian 3 ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang yang akan menjadi makananmu. Kejadian 3 ayat 19 sampai 20. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kejadian 3 ayat 21 sampai 22. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya pada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ya. Masuk kita musik acara nama ngimut kur ina sai marolo sektor sada. Acara berikut kur anak-anak 1000 lilin yanak kota sian sektor obat.
Amang Sibarani, mewakili penasehat, mewakili sian anggota Amang Asian Turi, Amang Sibintang, yang menyalakan lilin ke depan mewakili Bapak Pimpinan asal tempat berdiri di depan. Kami undang setiap jemaat untuk kita sama-sama berdiri. Untuk petugas yang di jemaat sudah bisa sampai untuk menyalakan lilin. Untuk petugas menyalakan lilin di jemaat. Jemaat yang sudah menyalakan lilin boleh sambil berbagi.
Kami minta semua jemaat untuk kembali duduk dan para petugas penyelam hidup untuk boleh kembali ke tempat. Perbuatan dosa yang mengakibatkan manusia jauh serta diusir dari Taman Eden ternyata tidak membuat manusia bertobat. Peristiwa keberlangsungan manusia dalam kehidupannya di bumi juga tidak terlepas dari dosa. Bagaimana pandangan Allah tentang dosa manusia yang semakin merajalela? Mari kita dengarkan liturgi yang keempat. Kejadian 6 ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Kejadian 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kejadian 6 ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Amin. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. 2 Raja-Raja 17 ayat 7. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. 2 Raja-Raja 17 ayat 8. Dan telah hidup menurut istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. 2 Raja-Raja 17 ayat 9. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. 2 Raja-Raja 17 ayat 10. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. 2 Raja-Raja 17 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Amin. Namangihun paduan suara anak-anak sia sektor sada.
Jemaat nomor 99 ayat 1. Dan bersorak
Kita akan mendengarkan liturgi dari anak-anak kita dari sektor 3. Dan beroleh keselamatan. Bagaimanakah janji Allah itu terhadap manusia? Didengarkan liturgi kelima dari sektor 3. Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Keluaran 23 ayat 21. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya, janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni, sebab namaku ada di dalam dia. Keluaran 23 ayat 22. Tetapi jika engkau sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segalanya yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Mazmur 24 ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan kehadiran dari Allah yang menyelamatkannya. Mazmur 24 ayat 6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah, Yakub Selah. Mazmur 24 ayat 8. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Mazmur 24 ayat 9. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Mazmur 24 ayat 10. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Yesaya 1 ayat 25. Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perangmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Yesaya 1 ayat 26. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan hasil kasihnya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya 35 ayat 1. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunyi. Yesaya 35 ayat 5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Yesaya 35 ayat 6. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Yesaya 35 ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menghantui. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permukanya
sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Janji keselamatan yang Allah telah berikan ini disempurnakan. Bumi yang masih didiami kegelapan segera melihat terang. Siapakah Raja keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Mari kita dengarkan penuturan Alkitab dalam Liturgi ke-6. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Tentang firman hidup itulah yang kami tuliskan kepada kamu,
Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan dengan kami. Amin. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun jadi dari segala yang telah dijadikan. Ada 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Amin. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Kejadian 1 ayat 14. Terang itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Amin. Yohanes 1 ayat 26. Yohanes 1 ayat 26. Lukas 1 ayat 26. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Lukas 1 ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Amin. Lukas 1 ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya ke dalam hatinya, apakah hati salah betul? Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab kau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lukas 1 ayat 32. Dia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya. Lukas 1 ayat 33. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Amin. Lukas 1 ayat 34. Maria itu berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin bisa terjadi karena aku belum bersuami?" Amin. Lukas 1 ayat 35a. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau." Haleluya. Amin. Lukas 2 ayat 1-2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Lukas 2 ayat 4-5. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea,
ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di tempat penginapan. Lukas 2 ayat 8-9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaran yang besar. Hari ini telah lahir juru selamat yang baru, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Lukas 2 ayat 12. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini
tepuk tangan dulu semua kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa. Duduk manusia.